Bab 549. Metode hati kebajikan. Mendengar apa yang dikatakan Erikin, Andrew Zhu dengan bercanda berkata, apa yang dikatakan di mulut biasa saja, tapi sangat mendominasi setelah melakukannya. Erikin sedikit malu dengan Andrew Zhu dan tidak bisa menahan tawa. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Nona Zhu, kapan dirimu akan membawaku ke rumah keluarga Zhu? Andrew Zhu berpura-pura marah dan berkata, kamu ini baru tahu tentang 8 keluarga besar, sekarang kamu langsung ingin menjadi tamu. Erikin berkata sambil tersenyum, bukankah ini karena aku tertarik? Andrew Zhu berdiri dan berkata, Saudara Qin, apa yang harus aku katakan sudah kusampaikan di sini. Mohon berhati-hatilah. Jika perlu, aku mungkin bisa meminta bantuan keluarga. Tidak perlu. Erikin melambaikan tangannya, aku, Erikin, tidak pernah menjadi orang yang dilindungi. Andrew Zhu menatap wajah percaya diri Erikin, dan tidak berbicara cukup lama. Ada senyuman tipis di wajahnya, yang membuat orang tidak bisa menebak pikirannya. Tuan Qin, maka aku akan pamit dulu. Andrew Zhu mencondongkan badan sedikit dan berkata, baiklah. Erikin mengangguk. Dia membawa Andrew Zhu ke gerbang Sekte Qin dan melihatnya naik ke mobil. Saat mobil hendak pergi, tiba-tiba Erikin berteriak, Nona Zhu, terima kasih banyak. Andrew Zhu terkekeh melalui jendela mobil. Saat mobil perlahan pergi, Erikin menoleh kembali ke Sekte Qin. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa penampilan Nona Zhu tak tertandingi. Ketika aku melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Yina Yan mendesah pelan, merasa sedikit minder. Erikin meliriknya dan tersenyum, kamu juga tidak buruk. Wajah cantik Yina Yan memerah, dan dia berbisik, benarkah? Sungguh. Erikin tidak berbicara lagi. Dia memandang murid-murid Sekte Qin di lapangan di bawah dan berteriak, aku ingin kalian semua melangkah ke tingkat superior master. Apakah kalian semua memiliki kepercayaan diri itu? Mendengar ini, 20 orang itu tiba-tiba berteriak kegirangan, ya. Baik, kalau begitu ikuti aku. Erikin berkata. Setelah berbicara tentang ini, Erikin melihat orang lain lagi dan berkata, jangan khawatir tentang yang lain. Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian semua masuk ke tingkat superior master. Aku, Erikin akan melakukan apa yang aku bilang. Meskipun kata-kata Erikin terdengar seperti basa-basi, tapi kata-kata itu tetap membuat semua orang bersemangat. Dalam hati mereka, Erikin awalnya adalah keyakinan spiritual bagi mereka, dan sekarang kalimat ini seperti meningkatkan semangat mereka lagi. Lebih dari 20 orang meninggalkan Sekte Qin dengan gagah perkasa. Saudara Yin. Dalam perjalanan, Davison Su bersandar ke sisi Dayton Yin, aku baru saja memikirkan nama untuk anakmu, coba lihat kamu puas atau tidak. Dayton Yin telah jengkel oleh Davison Su beberapa hari ini. Jika dia bukan murid dari Erikin, dia pasti sudah akan ditampar sampai mati oleh Dayton Yin. Jadi, Dayton Yin langsung menoleh ke samping. Putrimu seharusnya bernama Katie Yin. Artinya sangat sederhana. Seekor kucing dari dunia gelap, putramu harusnya dipanggil. Nama anak laki-lakiku adalah Davison Su. Dayton Yin memotong Davison Su. Davison Su mengangkat alisnya. Dia mengaitkan bahu Dayton Yin dan berkata, boleh juga, saudaraku, sepertinya kamu berada di sampingku selama ini tidak sia-sia. Dayton Yin dengan dingin mendengus, menurut usiaku, kamu memanggilku nenek moyangku juga tak masalah. Menurut aturan, kamu juga boleh memanggilku kakek. Davison Su berkata, tapi karena kamu dan aku memiliki hubungan yang baik, kamu bisa memanggilku ayah. Aturan dari mana itu? Dayton Yin sangat marah. Oh, peraturan yang baru saja aku buat, kalau kamu tidak terbiasa tidak apa, santai saja, pelan-pelan juga akan terbiasa. Di Gunung Kunlun, Samuel dibungkus dengan mantel besar dan muncul di puncak gunung. Dia diperintahkan oleh ketua asosiasi untuk menemui keluarga Feng dari 8 keluarga besar. Untuk urusan rahasia 8 keluarga besar, ketua asosiasi telah membantu dia. Di sisi lain gunung terdapat batu besar dengan lekukan kecil di atas bebatuan. Lekukan ini digunakan untuk menaruh kartu.
Dalam perjalanan, Samuel ketakutan karena takut ditemukan dan ditampar hingga tewas oleh Erikin. Oleh karena itu, Samuel menahan napas dan membungkus wajahnya di sepanjang jalan. Samuel dengan hati-hati memasukkan kartu di tangannya ke dalam lekukan itu, dan dalam sekejap, cahaya muncul dari udara tipis di depannya. Cahaya itu menyala terang, dan muncullah kehampaan yang gelap. Samuel sangat gembira dan berkata, "Apakah ini mantra luar angkasa? Aku beruntung telah dapat melihat ilmu sihir yang tak terduga seperti itu." Dia mengangkat kakinya dan melangkah ke dunia rahasia ini. Saat dia masuk, pemandangan di depannya berubah total. Ada pegunungan dan perairan, tidak ada bangunan tinggi, dan pemandangannya dikelilingi gunung dan sungai di mana-mana. Samuel melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa mempercayainya sejenak. Ada rahasia seperti itu di dunia ini. Samuel tidak bisa menahan untuk menghembuskan napas lagi dan lagi. Tempat ini seakan-akan dunia kecil tersendiri, meski tidak sempurna, tapi memang cocok untuk mengasingkan diri. Samuel bergegas menuju rumah keluarga Feng mengikuti petunjuk peta. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Feng benar-benar superior, dikatakan memiliki master di fase kesempurnaan terbaik, dan Grand Superior Master juga tak terhitung jumlahnya. Seperti halnya ketua asosiasi dari Asosiasi Budo Kota B, keberadaan mereka adalah yang paling lemah dalam keluarga. Apakah kamu orang yang diutus oleh Asosiasi Budo dari Asosiasi Budo Kota B? Saat ini, seorang pemuda berpakaian seperti penjaga pintu keluar. Samuel melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang ini juga merupakan puncak dari tingkat Superior Master. Bahkan para penjaga adalah puncak dari tingkat Superior Master, dan 8 keluarga besar ini memang layak. Samuel menghembuskan napasnya. Dia buru-buru berkata kepada penjaga pintu, "Aku hormat pada senior." Penjaga pintu berkata dengan tidak sabar, "Ayo pergi, kepala rumah sedang menunggumu." Orang seperti Samuel terbiasa berlutut, selama status orang itu lebih tinggi darinya, dia akan mengambil postur yang sangat rendah hati, sementara menghadapi mereka yang lebih rendah dari dirinya, dia akan sangat sombong. Di sisi lain, Erikin dan lainnya sudah sampai di negara Pan. Inilah yang menjadi tempat utama bagi Erikin. Sejak Erikin datang, negara Pan tidak pernah mengadakan pemilihan ketua lagi. Meski belum ada upacara, semua orang di sini menganggap Erikin sebagai raja mereka. Bagi orang awam, negara Pan ini bisa diumpamkan sebagai iga ayam, dibuang sayang, dimakan juga tak berasa. Tetapi bagi Erikin, tempat ini adalah tempat penuh rahasia langka. Hormat pada Raja Qin. Setelah sampai di istana, rakyat negara Pan bergegas menyambutnya. Mereka berlutut di depan Erikin, sikap mereka sangat hormat. Erikin berkata tanpa daya, tolong jangan berlutut lagi lain kali. Ini sudah zaman apa, tidak ada orang yang sebanding dengan lutut berharga kalian itu." Semua orang saling memandang dan berdiri dengan hati-hati. Murid-murid dari Sekte Qin kaget. Mereka berbisik, Master Sekte benar-benar telah menjadi Raja Negara Pan, luar biasa. Mereka dipimpin ke istana ini, Erikin duduk di singgasana, mengamati murid-muridnya ini dengan tenang. Negara Pan ini terasa sangat berbeda, seolah-olah aura dan energi dalam badan mereka sudah terhubung di mana-mana. "Ya, badan aku terasa ringan, ini aneh." Erikin duduk di atas. Ia memandang ke kerumunan dan perlahan berkata, "Mulai hari ini, aku ingin mengajari kalian metode hati kebajikan yang sebenarnya." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.